Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami kali ini. Kami dari kelompok 2 kelas D 2024 akan membahas tentang tren fashion di tahun 2010 sampai dengan 2014. Mungkin kalian masih ingat beberapa gaya yang sempat hits di era ini, seperti skinny jeans, crop top, atau bahkan motif tribal yang sempat booming. Nah, di sini kita akan ngobrolin lebih dalam soal bagaimana pada saat itu berkembang dan apa saja sih yang membuatnya begitu ikonik. Semoga video ini bisa jadi perjalanan nostalgia yang menyenangkan sekaligus memberikan insight baru buat kita semua. Yuk kita mulai. Oh iya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya kan? Yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nur Asia, lalu Friska Wahyu, Maulida Madina Afrilia, Hana Zakiah Kartika, Sheila Aulia Rahma, Nasmi Luciana Ali, Elriel Mareta Herlana, dan yang terakhir ada Zidna Nabila Hasna. Saya kira cukup ya untuk perkenalan dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama dan langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Periode 2010 sampai dengan 2014 dalam dunia fashion ditandai dengan kembalinya gaya retro, pengaruh budaya pop, dan munculnya tren yang didorong oleh media sosial. Gaya berpakaian saat itu mencerminkan perpaduan nostalgia dengan modernitas, di mana elemen-elemen di era 80-an dan 90-an seperti high-waist jeans, crop top, dan motif tribal kembali populer. Teknologi juga memengaruhi tren, dengan berkembangnya fast fashion dan meningkatnya peran media sosial serta influencer dalam membentuk preferensi gaya. Streetwear dan athleisure menjadi sorotan, sementara gaya casual yang nyaman namun tetap stylish mendominasi. Aksesoris warna besar, warna cerah, dan motif grafis melengkapi tampilan yang mencolok, mencerminkan era yang penuh ekspresi dan kreativitas. Yang pertama adalah street style. Street style telah muncul sejak tahun 80-an, namun baru mulai berkembang di tahun 2010-an. Perkembangan street style sendiri dipengaruhi oleh adanya internet dan media sosial. Semakin berkembang pesat, street style menjadi salah satu tren fashion yang digemari masyarakat, bersifat santai dan casual, menjadikan street style sebagai gaya pakaian yang paling mudah untuk ditiru. Umumnya tampilan street style hanya bermodal sweater, t-shirt, jeans, dan sneakers. Namun, seiring berjalannya waktu, sudah banyak modifikasi pada tampilan street style. Awalnya, street style hanya dijadikan sebagai gaya jalanan saja, tetapi perkembangannya yang pesat membawa street style merambah ke penjualan pakaian. Sebut saja seperti Nike, Adidas, hingga Supreme yang kini mulai menghadirkan seri street style pada setiap koleksinya. Beberapa kali street style juga mulai ditampilkan pada penggalaran mode besar seperti Fashion Week di beberapa negara. Yang kedua ada athleisure. Tren fashion satu ini memiliki kemiripan dengan street style. Pakaiannya yang casual dan santai, perbedaannya terletak dari gaya sporty yang ditunjukkan dalam fashion trend ini. Istilah athleisure ini mulai muncul di publik sekitar tahun 2014
Dan hingga saat ini, athleisure masih menunjukkan popularitasnya di dunia fashion. Banyak selebriti yang sangat menyukai tren athleisure ini. Sebut saja Gigi Hadid, sehingga ia dikenal sebagai Queen of Athleisure. Hailey Bieber hingga Jennie Blackpink kerap kali terlihat berpenampilan athleisure. Tidak hanya terbatas pada fashion, tren athleisure ini juga mulai merambah ke industri kecantikan, di mana sejumlah merek mulai menawarkan produk untuk perawatan kulit sebelum dan sesudah berolahraga. Perkembangannya yang stabil menjadikan beberapa brand sukses dalam perkenalan koleksi athleisure milik mereka. Sebut saja Outdoor Voices, Fowry Clothing, hingga Bendier. Selanjutnya ada Cardiomind, inovasi dari dunia kesehatan dengan kecenderungan warna-warna bersih dan cerah. Ada 3 subtema di bagian ini, yakni Heritage Naval, Matrix, dan Mechan. Pada Heritage Naval, unsur kelautan modern diolah sedemikian rupa, cenderung transparan look. Di Matrix, kebutuhan akan efisiensi membuatnya lebih simpel dan ringan. Subtema China untuk mereka yang sedang berkendara dengan warna-warna maskulin dan bahan dari kulit atau jaket. Yang keempat ada Sagacity dengan penggunaan warna-warna alam dan logam. Ada 3 subtema yaitu Imperium, Courteous, dan Vulcanize, terinspirasi dari kerajaan-kerajaan dunia. Imperium menawarkan desain yang elegan, entah itu menggunakan bahan sarung yang casual tapi dibuat lebih mewah, sementara Courteous merupakan desain dengan siluet yang monumental, berlayer atau tertutup seperti kimono. Subtema Vulcanize terinspirasi dari pembaruan Gunung Merapi. Selanjutnya adalah Asylum. Tema ini berkaitan dengan ekspresi seni untuk mewarnai kehidupan dengan warna-warna ekspresif, cerah, atau gelap, dan ada kesan kekanak-kanakan. Subtemanya adalah Artifice, Kitsch, Garden, Canvas, dan Soul Repair. Di Artifice, desainnya lebih cenderung menggunakan warna-warna cerah. Adaptasi chaos atau saling tabrak motif ataupun warna dibolehkan. Sementara di Kitsch Garden, scrapbook menjadi inspirasi sehingga ada desain dengan warna dan motif bertumpuk. Selanjutnya ada skinny jeans. Skinny jeans pertama kali populer pada awal tahun 2000-an, menjadi barang pokok dalam lemari pakaian orang-orang yang mengikuti mode di seluruh dunia. Skinny jeans memiliki ciri khas berupa potongan yang ketat dan ramping, seringkali terbuat dari bahan denim yang elastis. Puncak tren skinny jeans berada pada awal tahun 2010-an. Baik pria maupun wanita menyukai tren ini. Dengan berbagai gaya dan warna yang tersedia di pasaran, skinny jeans biasanya dipadukan dengan atasan longgar atau crop top sehingga menciptakan tampilan yang bergaya dan edgy. Dalam beberapa waktu terakhir, skinny jeans telah menghadapi persaingan dari gaya denim lain, seperti celana jeans model mom dan celana jeans model wide leg. Namun, celana jeans ini tetap populer di kalangan pecinta mode dan terus diperbarui dengan warna baru. Skinny jeans telah menjadi pakaian wajib yang tak lekang oleh waktu bagi banyak orang. Selanjutnya ada ripped jeans and torn denim. Jeans usang dan robek masih populer dan dijual pada toko-toko serta masih diminati oleh banyak konsumen hingga saat ini. Pada tahun 2010-an, gaya ripped jeans kembali muncul sebagai kebangkitan dari era 90-an. Namun, jeans ini lebih dikenal sebagai distressed jeans, yang sedikit berbeda dengan ripped jeans di mana bagian robeknya lebih halus dan tidak terlalu besar hingga menampakkan kulit. Pada tahun 2010, ripped jeans atau celana jeans robek menjadi salah satu tren mode yang sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Saat ini, ripped jeans tidak hanya berlaku untuk celana saja, namun juga jaket, bahkan hingga topi dan sepatu berbahan denim. Selanjutnya yaitu demonic style. Gaya demonic mulai muncul pada tahun 1980-an dengan subkultur goth dan punk.
Namun, popularitasnya meningkat kembali di tahun 2010-an seiring dengan kebangkitan fashion alternatif dan pengaruh media sosial. Banyak influencer fashion mulai mengadopsi elemen-elemen ini dalam gaya mereka, menjadikannya lebih mainstream. Selebriti seperti Billie Eilish dan grup musik metal juga berkontribusi dalam popularitas gaya ini. Acara musik seperti festival Coachella seringkali menampilkan elemen-elemen demonik dalam penampilan artis. Gaya demonik tidak hanya sekedar fashion, ia mencerminkan ekspresi individualitas dan penolakan terhadap. Jadi, itulah pembahasan kita kali ini tentang tren mode 2010 sampai dengan 2014. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kamu untuk memahami atau bahkan mencoba kembali gaya-gaya ikonik dari era tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap stylish dimanapun kalian berada. Bye-bye.